Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Lutfi Naufal Istimarenu. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat, kelas B. Kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah dasar kebijakan kesehatan mengenai aktor kebijakan. Poin yang pertama ialah apa itu arti aktor kebijakan. Menurut Bush et al. 2012, aktor kebijakan diartikan semua pihak yang berkepentingan dan juga terlibat dalam setiap tahap dan juga siklus pengembangan kebijakan. Nah, poin yang kedua ialah kita akan membahas tentang pelaku atau aktor kebijakan. Pelaku atau aktor kebijakan dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah pemerintahan atau bersifat resmi. Nah, pemerintahan atau bersifat resmi ini juga dibagi menjadi dua bahan, yaitu agen pemerintah atau birokrasi. Setelah itu juga, yang kedua, ada yang dinamakan dengan presiden atau pemimpin negara seperti eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, yang kedua ialah non-pemerintahan atau resmi, yang dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu kelompok kepentingan. Setelah itu juga ada partai politik dan juga warga negara individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi kebijakan seperti perawat, dokter, apoteker, dan juga lain-lain. Poin selanjutnya ialah fungsi utama keterlibatannya masyarakat. Yang pertama, terbentuknya kebijakan publik yang lebih baik. Yang kedua, terjadi kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah. Yang ketiga, adanya demokrasi yang kuat. Poin selanjutnya ialah keuntungan menggunakan pendekatan berbasis pemangku kepentingan. Yang pertama ialah dapat menggunakan opini dari pemangku kepentingan yang paling berkuasa dalam membentuk suatu kebijakan tahapan awal. Yang kedua ialah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan yang berkuasa. Yang ketiga ialah dari komunikasi dengan pemangku kepentingan lebih awal dan juga lebih sering dapat menjadi lebih paham. Selanjutnya ialah antisipasi dini terhadap reaksi yang terjadi pada masyarakat pada saat implementasi kebijakan tersebut. Berikut ialah rincian mengenai aktor kebijakan. Yang pertama ialah legislatif. Legislatif ditunjukkan secara formal yang mempunyai fungsi memutuskan putusan politik secara bebas. Legislatif berhubungan dengan tugas politik sentral dalam perbuatan peraturan dan juga pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik. Dalam melakukan penetapan perundang-undangan, parlemen mempunyai peran sentral dalam mempertimbangkan, meneliti, mengoreksi, hingga menyebarluaskan kebijakan kepada masyarakat. Selanjutnya ialah eksekutif atau presiden. Keterlibatan presiden dalam pembuatan kebijakan dapat dilihat dalam komisi-komisi presidensial atau dalam rapat-rapat kabinet. Presiden juga membentuk kelompok-kelompok atau komisi-komisi penasehat yang terdiri dari warga negara swasta maupun pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk menyelidiki kebijakan tertentu untuk mengembangkan usulan-usulan kebijakan. Selanjutnya ialah yudikatif, mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui pengujian kembali suatu undang-undang ataupun peraturan. Tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh eksekutif atau legislatif sesuai dengan konstitusi atau tidak. Berikutnya ialah instansi administrasi. Politik dan juga administrasi dapat berbaur dan instansi administrasi sering terlibat dalam pengembangan kebijakan publik dalam masyarakat pasca industri seperti saat ini di mana keberagaman atau pluralitas menjadi hal yang lumrah. Teknis dan juga kompleksitas masalah kebijakan pun bertambah luas sehingga memungkinkan adanya penyerahan kekuasaan yang lebih luas secara formal pada instansi administrasi terkait. Hal inilah yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada instansi administratif untuk menjadi aktor dalam kebijakan. Nah, yang terakhir ialah kelompok kepentingan, mempunyai fungsi mempertemukan kepentingan warga tertentu yang tidak hanya mengemukakan tuntutan dan juga dukungan, tetapi juga memberikan alternatif bagi tindakan kebijakan. Mereka memberikan banyak sekali informasi kepada pejabat publik yang bahkan seringkali pada hal-hal bersifat teknis mengenai sifat dan juga akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu usulan kebijakan. Dalam hal ini, mereka memberikan rasionalitas pembuatan kebijakan. Nah, poin selanjutnya ialah aktor non-resmi atau non-pemerintahan. Yang pertama ialah partai politik.
Partai politik juga berusaha menghasilkan kebijakan publik yang menguntungkan bagi konstituennya. Mereka sering memberikan suara yang berhubungan dengan posisi kebijakan partai. Hal ini menunjukkan posisi tawar yang cukup besar ketika mereka mengusulkan kebijakan-kebijakan. Yang kedua ialah individu atau warga negara. Individu atau warga negara sebagai individu mempunyai peluang untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan. Warga negara mempunyai kewajiban untuk didengarkan dan pejabat mempunyai kewajiban untuk mendengarkannya. Berikut ini ialah aktor dalam pemerintahan di Indonesia beserta peran dan juga wewenangnya. Baiklah, saya cukupkan di sini untuk penjelasan saya kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.